Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Novita Ningsih dengan NIM 1121108825. Sejarah Perbankan Syariah. Inisiatif pendirian Bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Diregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, Bank Indonesia memberikan kekuasaan kepada bank untuk menetapkan suku bunga. Pada tahun 1983 tersebut, pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan sistem bagi hasil dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Pada tahun 1988, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan diregulasi perbankan 1988 yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis. Perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan liberasi sistem bank. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas, diantaranya di Bandung dan di Jakarta. Hasil karya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional 4 MUI di Jakarta tanggal 22-25 Agustus 1990 yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendiri Bank Islam di Indonesia. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar 106.126.382.000 pada awal masa operasinya. Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya, prinsip syariah tersebut mengacu pada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al-Quran dan hadis. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional yang pertama yaitu prinsip perbankan konvensional mengacu pada kesepakatan nasional maupun internasional serta berlandaskan hukum formil negara. Sedangkan pada bank syariah prinsipnya mengacu pada hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Oleh karena itu, aktivitas bank syariah menggunakan prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Yang kedua yaitu bank konvensional memiliki tujuan keuntungan dengan sistem bebas nilai atau sesuai dengan prinsip yang dianut oleh masyarakat umum. Sedangkan perbankan syariah tujuannya tidak hanya pada keuntungan dan profit, namun harus sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa produk perbankan syariah harus berlandaskan kerelaan dari masing-masing pihak tanpa ada unsur paksaan serta tolong-menolong antar sesama nasabahnya. Yang ketiga yaitu pada bank konvensional sistem operasinya menggunakan suku bunga dan perjanjian umum berdasarkan aturan nasional, sedangkan pada bank syariah sistem operasinya yang digunakan adalah bagi hasil atau nisbah. Keuntungan yang diberikan kepada nasabah bergantung pada keuntungan yang diterima oleh bank. Semakin tinggi keuntungan yang diterima oleh bank, maka akan semakin tinggi pula bagi hasil yang diterima oleh nasabah dan begitu pula sebaliknya. Yang keempat yaitu pengawas kegiatan bank konvensional dan bank syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perbankan. Untuk bank konvensional, aktivitasnya diawasi oleh Dewan Komisaris. Sedangkan untuk bank syariah, pengawasnya terdiri dari berbagai lembaga seperti Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris Bank. Perbedaan yang kelima yaitu pada bank konvensional hubungan nasabah dan bank adalah debitur dan kreditur. Nasabah pada bank konvensional berperan sebagai kreditur dan bank sebagai debitur. Sedangkan pada bank syariah terdapat 4 jenis hubungan nasabah dan bank, yaitu penjual dan pembeli, kemitraan, sewa, dan penyewa.
Yang keenam, pada bank konvensional, pengelolaan dana dapat dilakukan pada seluruh lini bisnis menguntungkan di bawah aturan undang-undang yang berlaku. Sedangkan pada bank syariah, pengelolaan dana didasarkan pada aturan Islam, di mana pengelolaan dana tidak boleh dilakukan pada bidang usaha yang bertentangan dengan nilai atau aturan Islam. Prospek ekonomi perbankan syariah di Indonesia secara garis besar dapat dilihat dari 3 hal, yaitu yang pertama penduduk. Masyarakat Indonesia yang notabene atau mayoritas beragama Islam, sehingga ini menjadi pemicu yang kuat bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Yang kedua, sumber daya manusia atau SDM. Perkembangan perbankan di tanah air juga tidak luput dari SDM yang mengelola perbankan tersebut. Banyak upaya untuk meningkatkan SDM khususnya dalam bidang hubungan ekonomi syariah. Tentunya ini mempengaruhi produktivitas dan profesionalisme bank syariah itu sendiri. Yang ketiga adalah pemerintah. Keberadaan pemerintah dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah khususnya dalam bidang perbankan cukup besar. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai upaya pemerintah dalam menguatkan kontribusi lembaga keuangan syariah dalam memperkokoh pembangunan nasional. Selanjutnya ada peran perbankan syariah di dunia internasional. Peran perbankan syariah sangat penting bagi perekonomian saat ini. Secara umum, fungsi perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai sektor keuangan perantara dan sektor real. Sektor perbankan berperan dalam stabilitas dan tingkat pertumbuhan uang beredar dalam perekonomian. Kemampuan perbankan dalam mengelola dana publik dan menciptakan siklus bisnis yang sehat akan mendorong stabilitas sistem keuangan. Bisnis perbankan syariah mengalami pertumbuhan dilihat dari jumlah bank dan bank syariah yang terus meningkat. Namun menurunnya laju pertumbuhan aset, akselerasi peningkatan pangsa perbankan syariah akan semakin melandai, bahkan kembali menurun. Maka, kemampuan bank untuk mengelola dana masyarakat dan menciptakan siklus bisnis yang sehat akan mendorong stabilitas sistem keuangan. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan bank syariah di dunia saat ini, berikut adalah beberapa fakta mengapa perbankan syariah semakin berkembang pada tahun 2015 dan akan terus berlaku pada tahun 2016. Yang pertama, aset perbankan syariah internasional telah melampaui 778 miliar US dollar pada tahun 2014 dan CAGR atau Compound Annual Growth Rate, yaitu laju pertumbuhan majemuk tahunan 17% antara tahun 2009 dan 2013. Keuntungan global bank syariah diharapkan meningkat 3 kali lipat pada tahun 2019 pada 6 pasar syariah utama yang beranggotakan Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, Indonesia, dan Malaysia, dan juga Turki. Aset perbankan syariah diperkirakan mencapai 1,8 triliun US dollar pada tahun 2019. Yang kedua, gairah pasar syariah di wilayah Teluk memberikan gambaran yang kuat untuk masa depan keuangan Islam. Yang ketiga, sukuk atau obligasi syariah telah mengalami perlambatan karena harga minyak yang rendah dan kemungkinan kenaikan suku bunga. Selanjutnya yaitu prospek konsep ekonomi Islam bagi pertumbuhan ekonomi dunia. Konsep sistem ekonomi syariah menurut para pakar dapat membuat perekonomian lebih stabil. Sebagai contoh, sistem perbankan sekarang yang berbasis bunga memiliki kelemahan ketika meminjamkan modal dapat menyebabkan potensi krisis karena kredit macet perbankan. Di sisi lain, dalam pasar modal berbasis sistem kapitalis terus dijangkiti oleh problem banyaknya spekulan yang sewaktu-waktu memicu ketidakstabilan. Hal ini akan dapat diatasi dengan sistem bagi hasil yang lebih adil dan stabil atau seperti konsep ekonomi Islam.